Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang analisis regresi dengan menggunakan variabel moderating. Jadi pada kesempatan yang lain kita sudah membahas tentang analisis regresi dengan variabel intervening. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang analisis regresi dengan menggunakan variabel moderating, ya. Nah, variabel moderating itu apa? Variabel moderating ini adalah variabel yang memperkuat atau memperlemah. Ini memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dengan variabel tergantung. Ya, kalau intervening itu adalah memediasi hubungan, memediasi itu di tengah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ini variabel moderating, ya. Baik, jadi dalam kenyataan sehari-hari dalam kasus-kasus di bidang ekonomi itu tidak hanya terdapat hubungan antara variabel bebas dengan variabel tergantung, ya, tapi juga muncul adanya variabel yang ikut mempengaruhi hubungan antara variabel tersebut, yaitu variabel moderasi. Contoh, misal besarnya konsumsi ini tidak hanya dipengaruhi oleh pendapatan, tetapi juga konsumsi ini gaya hidup juga akan menentukan pengaruh pendapatan terhadap konsumsi, ya. Nah, kalau kita gambarkan dalam bentuk skema nanti seperti ini, variabel moderating model ini, model variabel moderating. Ini kalau satu variabel bebas X dan Y. Nah, X2 ini adalah variabel moderating. Lihat tanda panahnya ke tengah ke sini, ya. Nah, kemudian ini dua variabel bebas atau lebih. Ini ada tiga variabel bebas, X1, X2 dan X3. X4-nya ini memoderasi ke sini terhadap Y, gitu, ya. Nah, bagaimana penyelesaiannya dengan SPSS? Nanti kita bisa menyelesaikan kasus-kasus model variabel moderating, gitu, ya. Contoh kasus seperti ini. Nah, seorang peneliti akan meneliti apakah lingkungan kerja ini memoderasi hubungan antara program pelatihan dan prestasi kerja. Untuk keperluan tersebut diambil sampel, ya. Diambil sampel ini sebanyak 15 karyawan. Datanya nanti akan seperti ini, teman-teman, ya. Itu datanya. Nah, jadi persamaan yang regresi yang terbentuk nanti kalau misal kasusnya ini, ya, peneliti akan meneliti apakah lingkungan kerja memoderasi. Lingkungan kerja itu bisa memperkuat atau memperlemah terhadap hubungan antara pelatihan dengan prestasi kerja. Bisa memperkuat atau bisa memperlemah. Ya, untuk keperluan tersebut diambil sampel 15, ya. Nah, maka persamaan regresi yang terbentuk nanti seperti ini, ya. Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 ditambah B3 kali interaksinya nih, variabel moderating. Kalau semisal nanti ini variabel bebas pertama, variabel bebas kedua, ini variabel moderasi. Jadi kalau semisal ini ada dua variabel bebas, ya. Nah, pemecahannya nanti judulnya bisa nanti pengaruh pelatihan terhadap prestasi kerja dengan lingkungan kerja sebagai variabel moderasi, gitu, ya. Nanti rumusan masalahnya bisa apakah pelatihan berpengaruh terhadap prestasi kerja, apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap prestasi kerja, apa lingkungan kerja memoderasi hubungan antara pelatihan dengan prestasi kerja, gitu. Ini hipotesis yang bisa dibangun nanti ini. Pelatihan berpengaruh positif terhadap prestasi kerja, lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap prestasi kerja, lingkungan kerja memoderasi hubungan antara pelatihan dengan prestasi kerja. Ini data yang terkumpulnya seperti ini. Data ini nanti kita akan masukkan ke SPSS, gitu, ya. Nah, seperti apa langkah awal ini adalah kita, ini langkah awal regresikan variabel independen pelatihan terhadap variabel dependen terhadap variabel prestasi kerja. Hasilnya seperti ini.
Coba kita buka, kita praktekkan, benar tidak? Ya, analisis, kita regresikan prestasi kerja terhadap pelatihan terhadap prestasi kerja linear. Pelatihan sebagai variabel dependen, prestasi kerja ini ya sebagai dependen, pelatihan sebagai independen. Abaikan pilihan yang lain, oke. Hasilnya ini ya, ini. Jadi kita pindahkan nanti ke SPSS akan seperti ini ya. Ini ya, sama ya hasilnya. Ini kita pindah, klik kanan, kita kopikan ke sini ya. Ini langkah awal, meregresikan variabel independen pelatihan terhadap variabel dependen prestasi kerja. Hasilnya apa? Dilihat ini, ternyata signifikan bahwa program pelatihan ini mempengaruhi prestasi kerja. Ya. Langkah kedua kita meregresikan variabel independen X1 dan X2 terhadap Y. Ya, pelatihan lingkungan kerja terhadap prestasi kerja. Kita lihat ini hasilnya seperti ini, benar tidak? Gitu, ya. Analis, regression, linear. Kita riset dulu semua. Prestasi kerja ke dependen, pelatihan dan lingkungan kerja ke independen. Langsung oke. Yang kita butuhkan ini adalah tabel koefisien ini. Kita klik kanan, kopas ke sini. Ya. Ini hasilnya. Ya. Ternyata lingkungan kerja juga berpengaruh terhadap prestasi kerja dengan tingkat signifikansi 0,005. Jadi berpengaruh. Pelatihan tadi sudah berpengaruh. Ya. Oke. Kemudian langkah ketiga ini kita mencoba variabel moderasinya dengan cara apa? Jadi langkah ketiga ini mengalihkan variabel X1 dan X2 menjadi variabel interaksi. Ya, caranya nanti klik transform compute, kemudian pada target variabel isi dengan X3 dalam kurung interaksi. Pada numeric expressionnya nanti diisi X1 dikalikan dengan X2. Jadi variabel X1 dikalikan dengan X2 melalui menu transform compute variabel. Sini ya, ini menu transform, kemudian compute variabel ya. Nah, tadi target variabelnya diisi dengan X3 dalam kurung interaksi ya. Ini target variabelnya X3 dalam kurung interaksi ya. Baik, kemudian numeric expressionnya ini X1 kita masukkan ke sini dikalikan dengan simbol kali ini, dikali dengan X2. Oke. Nah, ini X3 aja, variabel interaksi aja ini ya. X3 ya, ternyata tidak mau nih. X3 ini variabel interaksi. Ternyata tidak mau, kenapa ini? Sebentar. Interaksi. Ternyata harus begini. Baru mau ini ya. Interaksi ini ya. Oke.
Baik, kita regresikan semua ya. Jadi regresikan variabel X1, X2 dan X3 ini terhadap variabel ya. X3-nya tadi interaksi ya. Nah, ini X3-nya nih, interaksi. Analis, kemudian regression, linear. Kita riset dulu semua. Ya, prestasi kerja kedependen, ini X1, X2 dan interaksi ini kita masukkan ke independen. Kemudian oke. Ya. Coba kita lihat hasilnya seperti apa. Ini hasilnya nih. Ya. Variabel interaksinya tingkat signifikansinya 0,466. Ya, 0,466. Artinya apa? Artinya ternyata tidak signifikan. Ya, ternyata tidak signifikan. Jadi ternyata variabel lingkungan kerja ini nanti tidak memoderasi ya. Lingkungan kerja tidak memoderasi hubungan antara pelatihan dengan prestasi kerja. Sedangkan tadi pelatihan kerja berpengaruh positif terhadap prestasi kerja. Yang ini nih ya. Nah, ini pelatihan berpengaruh positif. Kemudian ini lingkungan kerja juga berpengaruh positif. Nah, ternyata lingkungan kerja ini variabel interaksinya ini sebagai variabel moderasi tidak memoderasi ya, tidak memoderasi hubungan antara pelatihan dengan prestasi kerja. Jadi begitu teman-teman semua ya. Jadi solusi penyelesaian regresi dengan model variabel moderating ini adalah dikalikan. Jadi kalau variabel bebasnya ada 3, tinggal dikalikan saja X1 kali X2 kali X3 gitu ya, di komput variabelnya. Kalau ada 4 ya tinggal dikalikan X1 kali X2 kali X3 kali X4. Itu variabel interaksinya ya. Baik, saya kira cukup mudah ya regresi dengan variabel moderating gitu ya. Ini hasilnya seperti itu. Jadi sama dengan menggunakan teknik regresi yang biasa, hanya bedanya kita mengalihkan saja itu ya, ada variabel interaksi. Baik teman-teman semua, saya kira cukup ya. Saya kira cukup pertemuan pembahasan kita kali ini, regresi dengan menggunakan variabel moderasi gitu ya. Sekali lagi, regresi dengan variabel moderasi ini banyak sekali nanti dijumpai dalam kasus-kasus ekonomi ya, dalam kasus-kasus ekonomi. Jadi konsumsi tidak hanya dipengaruhi oleh pendapatan, tapi gaya hidup juga ikut mempengaruhi. Bisa juga katakan apalagi ya, katakan tabungan ya. Tabungan tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan, tetapi juga dimoderasi oleh niat katakan ya. Nah, jadi banyak sekali contoh-contoh variabel moderasi ini di kasus-kasus ekonomi. Baik, saya kira cukup. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.